Ya kita mengharapkan anak kita bisa bebas gitu loh. Ada 18 pertanyaan. Sangat-sangat. Akan bertemu pihak berwenang untuk siapa? Iya, kan semua proses hukum kan ada ya, ada proses hukum yang memang dari itu tuh nih, dari bulan Mei kan aku udah melaporkan. Jadi kalau sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan ditahan kan bukan proses yang maksudnya ya ada prosesnya ya gitu, dan toh aku tidak pernah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang kalau nggak mbaknya sendiri yang memang membuka aibnya sendiri. Ayu Khairunisa, mantan karyawan Assanti yang dilaporkan atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan tanda tangan akhirnya resmi ditahan pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan pada Sabtu dini hari kemarin. Penahanan Ayu dilakukan setelah pihak penyidik meminta keterangan tambahan terkait BAP yang pernah diberikan Ayu sebelumnya terkait laporan Assanti. Ayu sendiri diketahui telah mengakui perbuatannya itu kepada pihak kepolisian Tangerang Selatan. Atas dasar itulah, pihak kepolisian Tangerang Selatan mengambil keputusan untuk penahanan Ayu selama 20 hari ke depan. Klien kami telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan, dan kami sampaikan bahwa ini adalah proses hukum yang harus kita hormati. Kalau dari kemarin saya membaca dan melihat dari tertulis penahanan 20 hari ke depan terkait BAP-nya segala macam, itu terkait yang dibahas adalah tanda tangannya. Dengan berani kami sampaikan bahwa klien kami sangat jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka secara natural menyampaikan hal tersebut adalah khilafah. Pada prinsipnya kami mengapresiasi kerja dari tim kepolisian untuk laporan kami tentang penggelapan dan pemalsuan di Polres Tangerang Selatan, dan kami sangat percaya bahwa penerapan hukum di sini sudah sangat baik karena syarat objektif dan syarat subjektif untuk penahanan pasti sudah dipenuhi oleh kepolisian. Dari awal kantor kami Badranaya Partnership sudah sangat yakin bahwa tuduhan dan laporan kami ini cukup matang, khususnya tentang penggelapan dan pemalsuan ini. Buktinya sudah sangat terang, bahkan di media itu sudah diakui sendiri oleh Ibu Ayu dengan kemasan kehilafan. Silakan dibuktikan saja nanti kehilafannya sampai nilai fantastis, terus sampai memalsukan tanda tangan, sampai juga melaporkan hal-hal yang tidak benar ke klien kami. Kami rasa hukum lagi bertindak semestinya, jadi kami mengapresiasi segala progres dari kepolisian. Kasus Ayu sendiri berawal saat Assanti melaporkan mantan karyawannya itu ke Polres Tangerang Selatan pada bulan Mei lalu. Ayu dilaporkan atas dugaan melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar 1,3 miliar rupiah. Tidak hanya sampai di situ, pencairan dana perusahaan yang dilakukan oleh Ayu juga diduga telah memalsukan tanda tangan anak. Melihat hal itu, Assanti kembali melaporkan Ayu dengan pasal pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan dana perusahaan. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, Polres Tangerang Selatan akhirnya menetapkan Ayu sebagai tersangka. Dan pada puncaknya, Ayu akhirnya ditahan. Menerima apapun konsekuensinya, ya mungkin ini salah satu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku belum lihat, jujur mas, aku tuh memang belum lihat orang tuanya siapa? Ayu. Oh, aku belum lihat ya isinya. Ya yang jelas orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya. Tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya
aku dilaporinnya di fitnah-fitnah kasus-kasus lain, oh ternyata buat bikin ini supaya burem kasusnya gitu ya. Ternyata kita lagi selidiki juga dengan korban-korban yang datang ke sini, apa mbaknya itu masuk nggak ke dalam sindikat tersebut gitu. Jadi makanya aku bingung, oh kesini nih arahnya gitu. Yang jelas gini, pengacara buat kuasa hukumnya memang mungkin orang pinter-pinter pasti kuasa hukumnya, tapi sayang sekali nggak punya hati nurani, karena lucu di saat mereka bilang harus sampai Mbak A seperti kliennya, harus jadi tersangka juga. Kalau kuasa hukum yang benar ya, udah tahu kliennya salah, kliennya berbuat jahat, kliennya berbuat tidak baik, dengan saya yang sudah begitu baik ya dengan kliennya, kita juga pada saat dia ketahuan tidak memakai kekerasan, seharusnya bukan itu yang kuasa hukumnya ucapkan. Kuasa hukumnya banyak bagus-bagus ya, tapi tidak punya hati nurani, lebih ke harus memenjarakan orang makanya supaya jadi harus fitnah ini itu supaya laporannya dicabut gitu. Itu kurang. Dia yang nyakitin mbaknya, yang mencuri mbaknya, yang A sampai Z itu mbaknya. Terus aku kenapa ya, kalau mau baik-baik dari awal sebelum show di TV, baik datang aja ke aku, minta maaf yang tulus, yuk kuasa hukumnya gitu ya, dateng, jangan sekarang baru minta ketemu gitu loh. Ya kita nggak akan itu perdamaian. Kalau Soalnya Asandi sendiri juga nggak mau. kemarin itu Nggak mau berdamai. dan kebetulan Saya malah kaget, nggak tahu mas. Saya malah kaget. Waktu kita mediasi sama Asanti kan dibilang nilai sekian, saya kaget, saya nangis. Yang jelas itu dipakai foya-foya sama suaminya. Jadi kebutuhan suaminya dicukupi sama Ayu, sama keluarganya semua. Diajak makan, diajak ulang tahun ibunya aja, diajak ke puncak. Dua malam itu. Saya nyewa villa sama nyewa hotel gitu. Yang jelas yang Andika. Rencana sih dari Benar mas. Asanti sendiri diketahui sempat menawarkan upaya damai, namun lagi-lagi jalan damai menemui jalan buntu pasca Ayu melaporkan Asanti ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah melakukan perampasan aset miliknya. Di lain pihak, kedua orang tua Ayu juga turut diperiksa di Polres Tangerang Selatan yang mengaku sedih dan prihatin atas kasus hukum yang menjerat putrinya itu. Pasalnya, sejak diketahui bekerja di perusahaan milik Asanti itu, pihak keluarga sangat bergantung terhadap Ayu. Atas dasar itulah, setelah menjalani pemeriksaan, pihak keluarga langsung membuat surat permohonan penangguhan penahanan, mengingat selama ini Ayu diakui sebagai satu-satunya tulang punggung di keluarga. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir, dan dia sendiri yang membuka aibnya sendiri ya, dan bilang siap bahwa akan mengikuti prosesnya dan menerima apapun konsekuensinya, ya mungkin ini salah satu. Ya yang jelas orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya, tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya bicarakan. Itu masalah Ayu, kata orang tuanya Ayu dimanfaatkan suaminya, ya itu biar menjadi urusan keluarga mereka, karena balik lagi aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya gitu. Aku tuh nggak stres yang masalah, aku stresnya tuh pertama cuma ya uangku hilang satu, kedua orang yang kita percaya udah lama kerja walaupun nggak selamanya megang uang ya, dia selamanya dari packing apa, tapi kan kita punya kedekatan ya gitu. Dan aku bingungnya kita menyelamatkan dia supaya anaknya nggak melihat jejak digital ini, dia sendiri yang membongkarnya gitu. Jadi ya udah itu aja sih. Kalau stres karena dianya, kenapa harus stres? Enggak. Dia hanya nangis. Alhamdulillah tidak, hanya nangis. Ya. Dia nangis, bapak nangis, saya yang minta maaf. Hanya itu. Ya kita mengharapkan anak kita bisa bebas gitu loh. ada 18 Sana. akan bertemu.
Nah, memang kita sebagai saksi untuk meringankan Ayu gitu. Ada pesan-pesan mau disampaikan nggak Pak? Kalau misalnya pihak Asanti menonton ini. Atika dan Ayu. Ya Dan orang tua sebagai udah kita pasrah aja lah, gitu. Sesuai dengan keadilan gitu aja.